Rizal dan Mbah Hambali. Sebagai lelaki, sebetulnya umur 37 tahun belum terbilang tua benar. Tapi Rizal tak tahu mengapa kawan-kawannya selalu mengejeknya sebagai bujang lapuk. Hanya karena dia belum kawin. Orang tuanya sendiri, terutama ibunya, juga begitu. Seolah-olah bersekongkol dengan kawan-kawannya itu. Hampir di setiap kesempatan selalu menanyainya apakah dia sudah mendapatkan calon pendamping atau belum. Rizal selalu menanggapi semua itu hanya dengan senyum-senyum. Jangan salah sangka, tampang Rizal tidak jelek. Bahkan dibanding rata-rata kawannya yang sudah lebih dahulu kawin, tampang Rizal terbilang sangat manis. Apalagi bila tersenyum. Sarjana ekonomi dan aktivis LSM. Kurang apa coba? Terus teranglah, Zal. Sebenarnya cewek seperti apa sih yang kau idamkan? Tanya Andi menggoda. Saat mereka berkumpul, terus teranglah, Zal. Sebenarnya cewek seperti apa sih yang kau idamkan? Tanya Andi menggoda saat mereka berkumpul di rumah Pak Aryo yang biasa dijadikan tempat mangkal para aktivis LSM kelompoknya Rizal itu. Kalau tahu maumu, kita kan bisa membantu. Paling tidak memberi informasi-informasi. Iya, Zal, timpal Budi. Kalau kau cari yang cantik, adikku punya kawan cantik sekali. Mau ku kenalkan? Jangan banyak pertimbangan lah. Dengar-dengar kiamat sudah dekat loh, Zal. Mungkin dia cari cewek yang hafal Quran ya? Celetuk Eko sambil ngakak. Wah, kalau iya, kau mesti meminta jasa ustadz kita, Kang Ali ini. Dia pasti mempunyai banyak kenalan santri-santri perempuan, termasuk yang hafidoh. Apa ada ustadz yang rela menyerahkan anaknya yang hafidoh kepada bujang lapuk yang gak bisa ngaji seperti Rizal ini? Tukas Edi mengomentari. Tenang saja, Zal, ujar Kang Ali. Kalau kau sudah berminat, tinggal bilang saja padaku. Jangan-jangan kamu impoten ya, Zal? Tiba-tiba, Yopi yang baru beberapa bulan kawin ikut meledek. Rizal meninju lengan Yopi, tapi tidak mengatakan apa-apa. Hanya tersenyum kecut. Tidak sumbut dengan tampilanmu, celtuk Pak Aryo ikut nimbrung sehabis menyeruput kopinya. Tampang boleh, sudah punya penghasilan lumayan, sarjana lagi. Sama cewek kok takut? Aku carikan bagaimana? Jawab dong, Zal, kata Bu Aryo yang muncul menghidangkan pisang goreng dan kacang rebus, mencoba menyemangati Rizal yang tak berkutik dikerubut kawan-kawannya. Biar saja, Bu, jawab Rizal pendek tanpa nada kesal. Kalau capek kan berhenti sendiri. Memang Rizal orangnya baik. Setiap kali diledek dan digoda kawan-kawannya soal kawin begitu, dia tidak pernah marah. Bahkan diam-diam dia bersyukur kawan-kawannya memperhatikan dirinya. Dan bukannya dia tidak pernah berpikir untuk mengakhiri masa lajangnya. Takut pun tidak. Dia pernah mendengar sabda Nabi yang menganjurkan agar apabila mempunyai sesuatu hajat yang masih baru rencana, jangan disiar-siarkan. Sudah sering, sampai bosan, Rizal menyatakan keyakinannya bahwa jodoh akan datang sendiri, tidak perlu dicari.
cari kemana-mana pun, jika bukan jodoh, pasti tidak akan terwujud. Jodoh seperti halnya rizki. Mengapa orang bersusah payah memburu rizki, kalau rizki itu sudah ditentukan pembagiannya atas? Mengapa orang bersusah payah memburu rizki, kalau rizki itu sudah ditentukan pembagiannya dari atas? Harta yang sudah di tangan seseorang pun, kalau bukan rizkinya, akan tetap lepas. Dia pernah membaca dalam buku hikamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebuah ungkapan yang sangat menarik. Kesungguhanmu dalam memperjuangkan sesuatu yang sudah dijamin untukmu dan kesambalewaan. Kesungguhanmu dalam memperjuangkan sesuatu yang sudah dijamin untukmu dan kesambelawaanmu dalam hal yang dituntut darimu membuktikan padamnya mata hati dari dirimu. Setiap teringat ungkapan itu, Rizal seolah merasa disindir oleh tokoh sufi dari Iskandaria itu. Diakuinya, dirinya selama ini sibuk, kadang-kadang hingga berkelahi dengan kawan, mengejar rizki, sesuatu yang sebetulnya sudah dijamin Tuhan untuknya. Sementara dia sambalewa dalam berusaha untuk berlaku lurus menjadi manusia yang baik, sesuatu yang dituntut Tuhan. Suatu ketika mereka akan tahu juga, katanya dalam hati. Syahdan, pada suatu hari ketika kelompok Rizal berkumpul di rumah Pak Aryo, Syahdan, pada suatu hari ketika kelompok Rizal berkumpul di rumah Pak Aryo seperti biasanya, Kang Ali bercerita panjang lebar tentang seorang pintar yang baru saja ia kunjungi. Kang Ali memang mempunyai kesukaan mengunjungi orang-orang yang didengarnya sebagai orang pintar. Apakah orang itu kiai, tabib, paranormal, dukun, atau yang lain? Aku ingin tahu, katanya menjelaskan tentang kesukaannya itu. Apakah mereka itu memang mempunyai keahlian seperti yang aku dengar, atau hanya karena pintar-pintar mereka membohongi masyarakat, sebagaimana juga terjadi di dunia politik? Karena kesukaannya inilah, oleh kawan-kawannya Kang Ali dijuluki pakar orang pintar. Meskipun belum tua benar, orang-orang memanggilnya Mbah Hambali. Orangnya nyentrik, kadang-kadang menemui tamu ote-ote tanpa memakai baju. Kadang-kadang dinas pakai jas segala. Tamunya luar biasa, datang dari segala penjuru tanah air, mulai dari tukang becak hingga menteri. Bahkan menurut penuturan orang-orang dekatnya, Presiden pernah mengundangnya ke istana. Bermacam-macam keperluan para tamu itu, mulai dari orang sakit yang ingin sembuh, pejabat yang ingin naik pangkat, pengusaha pilot yang ingin lepas dari lilitan hutang, hingga caleg nomor urut sepatu yang ingin jadi. Dan kata orang-orang yang pernah datang ke Mbah Hambali, doa beliau memang mujarab. Sebagian di antara mereka malah percaya bahwa beliau waskito, tahu sebelum winarah. Pendek kata, menurut Kang Ali, Mbah Hambali ini memang lain dibanding orang-orang pintar yang pernah ia kunjungi. Mbah yang satu ini termasuk yang paling meyakinkan kemampuannya. Nah, kalau kalian berminat, kata Kang Ali akhirnya, aku siap mengantar. Wah, ide bagus ini, sahut Pak Aryo sambil merangkul Rizal. Kita bisa minta tolong atau minimal minta petunjuk tentang jejaka kasep kita ini.
Siapa tahu jodohnya memang melalui Mbah Hambali itu. Setuju, sambut kawan-kawan yang lain penuh semangat seperti teriakan para wakil rakyat di gedung parlemen. Hanya Rial sendiri yang seperti biasa, hanya diam saja sambil senyum-senyum kecut. Sama sekali tak ada tanda-tanda dia keberatan. Bahkan sikapnya itu, apakah sikapnya itu karena dia menghargai perhatian kawan-kawannya dan tak mau mengecewakan mereka, atau sebenarnya dia pun setuju tapi malu, atau sebab lain? Tentu saja hanya Rizal yang tahu. Tapi ketika mereka memintanya untuk menetapkan waktu, dia tampak tidak ragu-ragu menyebutkan hari dan tanggal. Meski seandainya yang lain menyebutkannya, semuanya juga akan menyetujuinya. Karena hari dan tanggal itu merupakan waktu perai mereka semua. Begitulah, pagi-pagi pada hari tanggal yang ditentukan, dipimpin Kang Ali, mereka beramai-ramai mengunjungi Mbah Hambali. Ternyata benar seperti cerita Kang Ali. Tamu Mbah Hambali memang luar biasa banyaknya. Pekarangan rumahnya yang luas penuh dengan kendaraan. Dari berbagai plat nomor mobil, orang tahu bahwa mereka yang berkunjung datang dari berbagai daerah. Rumahnya yang besar dan kuno, hampir seluruh ruangnya merupakan ruang tamu. Berbagai ragam kursi, dari kayu antik hingga sofa model kota, diatur membentuk huruf U, menghadap dipan beralaskan kasur tipis di mana Mbah Hambali duduk menerima tamu-tamunya. Di dipan itu, konon Simbah tidur. Persis di depannya ada 3 kursi diduduki mereka yang mendapat giliran matur. Ternyata juga benar seperti cerita Kang Ali. Mbah Hambali memang nyentrik. Agak deg-degan juga rombongan Rizal CS melihat bagaimana orang pintar itu memperlakukan tamu-tamunya. Ada tamu yang baru maju ke depan, langsung dibentak dan diusir. Ada tamu yang disuruh mendekat, seperti hendak dibisiki, tapi tiba-tiba, "Au!" Si tamu digigit telinganya. Ada tamu yang diberi uang tanpa hitungan, tapi ada juga yang dimintai uang dalam jumlah tertentu. Giliran rombongan Rizal CS diisyarati disuruh menghadap. Kang Ali, Pak Aryo, dan Rizal sendiri yang maju. Belum lagi salah satu dari mereka angkat bicara, tiba-tiba Mbah Hambali bangkit, turun dari dipannya menghampiri Rizal. "Pengumuman, pengumuman," teriaknya sambil menepuk pundak Rizal yang gemetaran. "Kenalkan, ini calon menantu saya, sarjana ekonomi, tapi nyufi." Kemudian katanya sambil mengacak-acak rambut Rizal yang disisir rapi. "Sesuai yang tersurat, kata sudah diucapkan, disaksikan malaikat, jin dan manusia. Apakah kau akan menerima atau menolak takdirmu ini?" "Iya, Mbah," jawab Rizal mantap. "Iya bagaimana? Jadi maksudmu kau menerima anakku sebagai istrimu?" "Iya, menerima, Mbah," sahut Rizal tegas. "Ucapkan sekali lagi yang lebih tegas." "Saya menerima, Mbah." "Alhamdulillah. Sudah, kamu dan rombonganmu boleh pulang. Beritahukan keluargamu besok lusa, suruh datang kemari untuk membicarakan kapan akad nikah dan walimahnya." Di mobil ketika pulang, Rizal pun dikeroyok kawan-kawannya. "Loh, kamu ini bagaimana, Zal?" kata Pak Aryo penasaran. "Tadi kamu kok yaya saja, seperti tidak kau pikir." "Kau putus asa ya?" timbal Budi.
Atau jengkel, diledek terus sebagai bujang lapuk, lalu kau mengambil keputusan asal-asalan begitu? Ya, kalau anak Mbah Hambali cantik, komentar Yobi. Kalau pincang atau bopeng, bisa. Ya, kalau anak Mbak Hambali cantik, ya, kalau anak Mbah Hambali cantik, komentar Yobi. Kalau pincang atau bopeng misalnya, bagaimana? Pernyataanmu tadi disaksikan orang banyak, kata Eko mengingatkan. Lagi pula, kalau kau ingkar, kau bisa kualat Mbah Hambali nanti. Jangan-jangan kau diguna-gunai Mbah Hambali, Jal, kata Andi khawatir. Seperti biasa, Rizal hanya diam sambil senyum-senyum. Kali ini tidak seperti biasa. Kang Ali juga diam sambil senyum-senyum penuh arti. Gusmus, Rembang, 2004.